Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya akan sampaikan pada VOH untuk kesempatan kali ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita berpikir tentang Tuhan itu penolong kita, saya mau tanya, kira-kira apa yang ada di pikiran saudara? Tuhan itu yang maha besar itu penolongku. Ada banyak orang berpikir begini, kalau dia atau Tuhan sebagai penolong, artinya kalau kita hadapi tekanan, kita hadapi persoalan kehidupan, seketika itu juga, bahasa Jawanya ujuk-ujuk begitu, ya, ujuk-ujuk, seketika itu dia tolong dan persoalan masalah tekananmu selesai. Sehingga ada banyak orang yang akhirnya frustrasi. Kenapa frustrasi? Katanya Tuhan penolong, tetapi nyatanya aku tetap berjalan dalam masalah itu. Aku tetap berjalan dalam kerumitan kehidupanku. Rasanya Tuhan tidak nolong itu. Frustrasi kan? Mari saya ingin saudara dengarkan cerita saya ini. Salah satu atlet sepeda yang menjuarai Tour de France, itu saya melihat latihannya. Namanya agak sulit, maaf ya, jadi susah bahasanya itu karena dia orang Italia. Saya lihat latihannya di YouTube, dia latihan dengan begitu keras sampai dia tidak kuat. Coachnya naik motor di belakang, ngikuti dia latihan, nanjak ini ya latihannya. Sang atlet itu, pesepeda itu sudah tidak kuat, dia kayu sepedanya dan hampir jatuh. Tangannya sudah melambai-lambai karena minta pertolongan sama coach yang ada di belakang, dia tidak kuat. Saya berpikir, coachnya langsung tolong dia, suruh berhenti dan digonceng. Digonceng naik sepeda motornya. Tetapi apa kenyataannya? Coachnya itu tancap gas, deketi pesepedanya itu, dan dari belakang tangan kanannya pegang gas di sepeda motornya itu. Tangan kiri pegang punggung daripada atlet yang orang Italia itu. Sambil digas, sambil didorong badannya. Jadi dia tetap mengeluarkan tenaga, dia tetap berusaha keras untuk supaya sepeda itu, dia dan sepedanya itu dalam latihan itu sampai ke puncak. Dengan begitu keras, tidak ditolong suruh turun, didorong. Pernahkah saudara berpikir bahwa kadang-kadang Tuhan melakukan itu? Dan saya berkata, sering Tuhan melakukan itu. Kenapa? Saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk menjadi pengikutnya yang cengeng. Sekali lagi ya, Dia tidak pernah mengajarkan kepada setiap kita supaya kita menjadi pengikut Kristus yang cengeng. Artinya, kalau Dia memang penolong kita, Dia menolong kita, saudara dan saya, dengan cara apa? Dia memegang tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan, Dia pegang tangan kanan kita. Untuk apa? Dia tuntun kita melewati segala masalah dan persoalan. Sehingga apa? Kita dididik dalam masalah itu untuk menjadi dewasa. Kita dididik waktu kita menghadapi masalah itu, kita lebih mengenal Dia. Pengenalan akan Allah kita lebih dalam. Kita punya pengalaman yang baik dengan Tuhan. Kita boleh belajar lewat permasalahan itu supaya apa? Supaya kehidupan kita, supaya apa? Supaya usaha kita, dan terlebih supaya kehidupan spiritual kita semakin dewasa. Jadi dengar baik-baik. Kalau Tuhan penolong kita, jangan berharap Tuhan itu langsung, bahasa Jawanya tadi ya, ujuk-ujuk masalah selesai. Enggak, saudara. Dia dorong saudara dari belakang. Dia beri kekuatan saudara dari belakang. Dia pegang tanganmu dan tangan saya supaya kita kuat, karena Dia memberi kekuatan untuk kita mampu berjalan bersamanya
Dia sebagai penolong kita untuk memampukan kita berjalan melewati segala masalah. Nah, biarlah ini kiranya menguatkan setiap kita. Dia sebagai penolong, dia juga mendidik kita supaya kita menjadi Kristen yang dewasa, tidak cengeng. Kalau menghadapi masalah, dia bantu kita, dia dorong kita, dan dia pegang tangan kita supaya kita melewatinya. Kiranya memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.